Halo teman-teman, saya Kalista Gaa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 2, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan K3, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, serta ergonomi dan faal kerja. Yang pertama-tama mengenai sejarah K3. Sebenarnya K3 sudah ada sejak zaman purba. Di masa Pithecanthropus erectus, nenek moyang kita, untuk bertahan hidup mereka berburu, sehingga mereka mulai menciptakan alat-alat berburu sederhana yang terbuat dari batu, seperti kapak, tombak yang dibuat runcing untuk memudahkannya saat penggunaan serta mengurangi dampak resiko. Kemudian pada abad pertengahan sudah mulai terjadi peningkatan, sudah mulai ada kelompok kerja dan juga cara kerja. Kemudian pada abad ke-16, para ahli yang sudah terkenal pada masa itu mulai memperkenalkan mengenai penyakit akibat kerja, terutama yang dialami oleh para pekerja tambang. Dan pada masa itu pula, para ahli mulai memikirkan bagaimana cara mengendalikan penyakit yang terjadi pada para pekerja ini. Selanjutnya pada abad ke-17, pada tahun 1633 sampai dengan 1714, dalam bukunya yang berjudul De Morbis Artificum Diatriba, Bernardin Ramazzini yang kita kenal sebagai Bapak K3 menuliskan mengenai penyakit, berbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Kita masuk ke era revolusi industri. Nah, pada masa ini, nenek moyang kita yang dulunya pekerjaannya dibantu oleh binatang, seperti misalnya saat membajak lahan. Nah, dulunya mereka menggunakan binatang untuk menarik alat bajak tersebut. Namun, pada masa ini sudah mulai ada perubahan yang terjadi, yaitu mereka sudah mulai menggunakan tenaga mesin. Nah, tetapi di sini karena kemajuan teknologi, akhirnya muncullah beberapa penyakit yang terjadi pada para pekerja. Selanjutnya, sejarah K3 di Indonesia. Nah, sebenarnya K3 di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan. Pada tahun 1847 sudah diciptakan mesin uap, ketel uap maksud saya, atau yang disebut dengan bejana uap. Nah, karena itu K3 sudah mulai diterapkan. Pada tahun 1945 sampai dengan 1970, nah pada saat kita merdeka saat itu sudah mulai ada penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja ini yang disesuaikan hingga saat ini. Nah, di dalam undang-undang tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan memiliki kehidupan yang layak. Selanjutnya pada tahun 1966 dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 yang menjadi patokan sistem manajemen K3 sampai dengan saat ini. Dan di tahun 2012 disusun peraturan mengenai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50. Nah, peraturan inilah yang kita gunakan sampai dengan saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyakit
penyakit akibat kerja ini disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dan dalam bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang paling utama untuk diperhatikan karena ketika seseorang mengalami sakit dalam bekerja akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungannya. Selanjutnya ada penyebab penyakit akibat kerja. Di sini penyebab penyakit akibat kerja dibagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama adalah golongan fisik. Nah, penyebab dari golongan ini terdiri dari kebisingan, radiasi, suhu ekstrim, ketekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh golongan ini yaitu kelelahan pada mata. Kelelahan ini diketandai dengan adanya iritasi pada mata, kemudian penglihatan ganda, sakit kepala, dan ketajaman penglihatan yang menurun. Golongan yang kedua adalah golongan kimiawi. Nah, penyebab dari golongan ini yaitu berasal dari semua bahan kimia dalam bentuk uap, gas, larutan, debu, maupun kabut. Penyebab penyakit ini yang ketiga yaitu golongan biologi. Dalam golongan ini, penyakit akibat kerja disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Penyebab penyakit akibat kerja yang keempat yaitu golongan fisiologi atau ergonomi. Ergonomi sendiri adalah penyelesaian antara pekerja, jenis pekerjaan, dan lingkungan. Nah, posisi pekerjaan maksudnya posisi kerja ergonomis. Yang ergonomis yaitu posisi kerja yang baik, yang sesuai dengan posisi kerja normal. Nah, penyebabnya itu desain tempat kerja dan juga beban kerja yang tidak sesuai. Golongan yang terakhir yaitu golongan psikososial maksud saya. Jadi penyakit akibat kerja ini bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi juga secara mental atau juga penyakit psikososial. Penyakit ini disebabkan oleh stres psikis dan juga tuntutan pekerjaan. Misalnya beban kerja yang banyak, tuntutan yang banyak, kemudian deadline-nya yang sedikit yang membuat para pekerja stres dan menyebabkan penyakit dari golongan psikososial ini. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam penyakit akibat kerja. Di sini ada beberapa penyakit akibat kerja yang muncul ketika seseorang berada di suatu lingkungan pekerjaan tertentu. Nah, penyakit yang pertama yaitu penyakit silikosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu silikal bebas yang terisap masuk ke dalam paru-paru dan mengendap. Nah, silika sendiri adalah mineral seperti kristal yang banyak ditemukan di pasir, bebatuan, dan juga kuarsa. Nah, para pekerja yang memiliki resiko mengidap penyakit ini yaitu para pekerja yang pekerjaannya berhubungan dengan batu, beton, kaca, atau jenis batu-batuan lainnya. Nah, kedua yaitu penyakit asbestosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Asbes yaitu campuran dari berbagai silikal, namun yang paling utama yaitu magnesium silikal. Dan debu asbes ini banyak dijumpai pada pabrik-pabrik atau industri yang menggunakan asbes. Yang ketiga adalah penyakit antrakosis. Penyakit ini adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Nah, penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batu bara atau pada pekerja yang banyak melibatkan penggunaan batu bara seperti pengumpulan batu bara
pada lokomotif, dan juga pada kapal laut bertenaga batu bara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja. Nah, yang pertama-tama kita akan mengetahui lebih dahulu definisi dari kecelakaan kerja. Berdasarkan Pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap karyawan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal ini meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan. Artinya, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Secara normatif, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keselamatan kerja karyawan sebagai bentuk kewajiban perusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan yang mengalami cacat karena kecelakaan tidak langsung diputus hubungan kerjanya. Oleh karena itu, maka segala upaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, lalu apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 MPR 1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Selanjutnya adalah klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan International Labour Organization atau ILO. Yang pertama, kategori pertama yaitu menurut jenis kecelakaan. Kecelakaan kerja yang terjadi menurut jenis kecelakaan adalah yang pertama, terjatuh, kemudian tertimpa atau terkena benda yang jatuh, kemudian terbentur dan juga terjepit oleh benda. Untuk golongan yang kedua yaitu penyebab kecelakaannya, yaitu contohnya disebabkan oleh mesin seperti mesin pengolah atau pembelah kayu, mesin di dalam pertanian, mesin pertambangan, atau mesin pembangkit tenaga. Klasifikasi yang ketiga adalah menurut sifat luka atau kelainan. Ada patah tulang, kemudian dislokasi atau renggang otot atau urat, memar, dan juga luka yang ada di permukaan seperti luka karena bakar atau luka bakar atau luka gores. Yang keempat, klasifikasi menurut letak kelainan atau luka. Misalnya ada di kepala, di leher, dan di seluruh tubuh. Yang terakhir adalah mengenai ergonomi dan faal kerja. Nah, kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Jadi secara harafiah, ergonomi diartikan sebagai ilmu kerja tentang ilmu aturan tentang kerja. Jadi dapat dikatakan bahwa ergonomi adalah penyesuaian pekerjaan dengan bentuk tubuh manusia.
Adapun beberapa aspek dalam ergonomi. Yang pertama adalah faktor manusia. Nah, manusia di sini berperan sebagai pelaku atau pengguna. Yang kedua adalah antropometri. Nah, antropometri adalah suatu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia, terutama pada ukuran dan bentuk tubuh manusia. Dalam pelaksanaan antropometri dikenal dua macam pengukuran, yaitu antropometri statis dan juga antropometri dinamis. Yang ketiga adalah manusia dan mesin. Nah, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan produksi akan menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia sebagai pelaku dan mesin sebagai sarana industri atau sarana produksi. Yang kelima adalah pengorganisasian kerja. Nah, untuk pengorganisasian kerja ini lebih mengutamakan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, waktu lembur yang dapat meningkatkan peningkatan atau tingkat kesehatan dan efisiensi si tenaga kerja. Yang keenam adalah pengendalian lingkungan kerja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja dan efisien serta produktivitas kerja, yaitu yang pertama faktor fisik, kemudian faktor kimia, faktor biologi, faktor fisiologis, dan juga faktor psikologis. Yang ketujuh adalah kelelahan kerja. Nah, untuk kelelahan kerja sendiri dibagi atas dua, yaitu yang pertama kelelahan otot atau muskular dan kelelahan umum atau general. Yang kedelapan adalah CTD. Nah, CTD adalah cumulative trauma disorder yang dapat diartikan sebagai kerusakan trauma kumulatif. Nah, penyebab timbulnya trauma ini adalah karena over exertion, kemudian over stretching dan juga over compression atau compressor. Yang kesembilan adalah kesegaran jasmani dan musik. Nah, ketika seorang pekerja sehat, bugar, dan juga segar, itu akan meningkatkan efisiensi dan produksi dari perusahaan. Yang terakhir adalah pekerjaan monoton. Nah, pekerjaan monoton adalah pekerjaan yang dilakukan atau bersifat repetitif dan juga dilakukan berulang-ulang sehingga menyebabkan kebosanan dan juga kelelahan yang mengakibatkan terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan.